Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Yona. Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 5 dari tema perempuan Kanaan yang percaya. Dikisahkan sebelumnya bagaimana pahitnya kehidupan perempuan itu karena anaknya yang sakit kerasukan setan. Ditambah lagi usahanya untuk memohon pertolongan kepada Yesus tidak direspon dengan baik. Kini malah ditambah lagi kata-kata menyakitkan yang ditimpakan kepadanya oleh figur sosok yang sangat ia kagumi dan yang darinya ia ingin ditolong, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan perempuan itu. Mengapa ditolak saja kok tidak cukup? Masih harus ditambahkan dengan kata-kata yang pedas, disama-samakan dengan anjing. Sungguh sangat ironis. Orang yang menderita, yang butuh uluran tangan, datang kepada yang Maha Pengasih, tetapi bukan disambut dengan hangat, bahkan disakiti. Namun hebatnya perempuan ini, tenaga dan pengharapannya tidak juga pupus. Ia masih keras, terus merangsek kepada Tuhan. Ia tidak membiarkan perasaan negatif yang timbul oleh karena perkataan Yesus yang menyakitkan itu berkembang dan menguasai dia. Bahkan sebaliknya, ia meyakinkan diri dengan dalam hati berkata-kata, "Aku tidak boleh menyerah. Hanya Dia satu-satunya yang dapat menolong aku. Aku harus buktikan bahwa aku bersungguh-sungguh, aku percaya Dia akan menolongku." Maka kemudian perempuan itu menjawab dengan rendah hati, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dalam keadaan yang galau, sakit dan kecewa, perempuan itu tidak protes kepada Tuhan. Ia tidak mendebat pernyataan Yesus. Ia bahkan menyetujui firman yang menyakitkan itu dengan mengatakan, "Benar Tuhan." Sungguh sebuah sikap penyerahan diri yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan kemudian ia menyatakan, "Bukankah anjing itu juga boleh makan dari remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya?" Seketika Yesus terkesima dengan pengakuan iman perempuan itu. Dan Tuhan kemudian memuji dia dengan mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara dan saudariku yang kekasih, perempuan Kanaan ini tidak berani untuk berharap terlalu tinggi. Ia cukup puas dan bersyukur pada bagian kecil dari kemurahan Tuhan. Remah-remah roti itu bagi orang yang sedang makan pada meja tidak memiliki arti apa-apa. Tapi bagi perempuan yang percaya itu, remah-remah ini telah menjadi karunia yang besar, yang tak ternilai, berkat yang kemudian menyempurnakan pengharapannya.
Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagian dari kita dikaruniai kesempatan yang begitu mudah untuk datang kepada Tuhan dalam kebaktian-kebaktian. Rumah yang dekat dengan gereja, kesehatan yang baik, waktu yang tersedia cukup, sehingga untuk dapat mengalami kemurahan Allah kita dapat meraih dengan sepuasnya. Dalam situasi yang demikian, kita hendaknya bersyukur dan kita gunakan kemurahan Allah ini dengan sebaik-baiknya, dengan bersemangat, dengan bertanggung jawab, lebih rajin berkebaktian, peduli terhadap lingkungan gereja, gemar menjalin persekutuan dengan saudara dan saudari, dan lain sebagainya. Kita jangan terlena dengan karunia yang luar biasa ini, karena di bagian lain kita bisa menyaksikan saudara dan saudari kita yang harus berjuang keras untuk dapat datang dalam kebaktian. Jarak yang begitu jauh dari gereja sehingga membutuhkan waktu, biaya, tenaga yang banyak, yang begitu besar. Atau mereka yang sakit, yang kondisi fisiknya tidak memadai lagi. Mereka sangat ingin bergabung dalam kebaktian, tetapi kondisi tidak memungkinkan. Atau mereka yang telah lanjut usia, yang mengalami gangguan komunikasi, pendengaran yang terganggu, sehingga tidak bisa menyerap firman dengan baik. Mereka seringkali hanya mendapat bagian sangat sedikit dari meja Tuhan, ibarat remah-remah roti saja. Mungkin bisa berkebaktian 1 bulan sekali, mungkin hanya menerima pelayanan singkat di rumah, atau bahkan beribadah secara pribadi di tempat tinggal yang terpencil. Remah-remah roti bagi orang yang makan pada meja Tuhan, sekali lagi, itu tidak memiliki arti apa-apa, tetapi bagi perempuan Kanaan itu adalah karunia yang besar yang mendatangkan sukacita luar biasa. Meskipun tampaknya hanya sedikit yang ia peroleh, tetapi itu menyempurnakan pengharapannya akan Allah. Maka kepada mereka yang dalam kondisi demikian, baiklah engkau jangan putus asa. Kemurahan tersedia dalam porsi yang sama, asalkan iman kita tetap terjaga. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.